Coba bayangin deh, ada 7 manusia yang konon masih hidup sampai sekarang. Mereka nggak bisa mati. Mereka udah ada di bumi ini ribuan tahun, udah lihat kerajaan-kerajaan besar muncul dan hancur, tapi mereka tetap ada. Siapa sih mereka? Dan kenapa takdir memilih mereka untuk hidup selamanya? Apakah hidup abadi ini sebuah anugerah luar biasa? Atau jangan-jangan ini malah sebuah kutukan yang gak ada akhirnya? Dan di mana mereka sekarang? Kisah-kisah ini, jujur, bakal bikin kita mikir ulang tentang apa itu hidup, mati, dan akhir zaman. Yuk, kita mulai penelusuran kita. Oke, kita mulai dari kategori pertama, utusan ilahi. Ini adalah orang-orang yang umurnya dipanjangkan bukan tanpa alasan, tapi karena mereka punya misi besar yang harus dijalankan. Mereka bukan dewa ya, tapi manusia pilihan yang ditugaskan untuk jadi bukti hidup kekuasaan Tuhan sampai nanti di akhir zaman. Sosok pertama yang kita kenali tentu saja Nabi Isa alaihi salam. Dalam ajaran Islam, beliau adalah salah satu utusan Tuhan yang paling dihormati. Kelahirannya aja udah jadi keajaiban, lahir dari Siti Maryam yang suci tanpa disentuh laki-laki. Kisahnya benar-benar salah satu yang paling fenomenal dalam sejarah. Nah, yang bikin kisah Nabi Isa ini unik banget adalah beliau itu nggak wafat seperti manusia pada umumnya. Jadi, waktu musuh-musuhnya berkonspirasi untuk menyalibnya, Allah justru mengangkatnya ke langit. Menurut keyakinan, beliau sekarang ada di sana, menunggu waktu yang tepat untuk turun lagi ke bumi. Bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan dan mengalahkan Dajjal. Jadi, kembalinya beliau itu punya misi yang super spesifik dalam rencana besar ilahi. Beliau akan datang untuk memimpin umat manusia, meluruskan ajaran-ajaran yang udah melenceng, dan membawa dunia ini ke era keemasan yang damai. Sebelum akhirnya nanti beliau akan wafat dan dimakamkan secara wajar. Selanjutnya, ada Nabi Khidir. Ini sosok yang sangat misterius, yang katanya diberi ilmu langsung dari sisi Allah, atau yang kita kenal sebagai ilmu laduni. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dan jadi pelajaran penting banget tentang betapa terbatasnya logika kita di hadapan kebijaksanaan Tuhan. Nah, yang menarik banget, dalam perjalanannya dengan Nabi Musa, tindakan Nabi Khidir ini kelihatannya aneh dan gak masuk akal. Coba bayangin, beliau melubangi perahu milik nelayan miskin, lalu membunuh seorang anak muda, dan terakhir malah memperbaiki tembok di desa yang penduduknya pelit banget. Tentu saja, setiap tindakan ini bikin Nabi Musa protes keras. Tapi, di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan semuanya. Ternyata, perahu itu dirusak sedikit biar nggak dirampas Raja Zalim. Anak itu diambil nyawanya karena jika besar nanti, ia akan menyusahkan orang tuanya yang soleh. Dan tembok itu diperbaiki untuk melindungi harta karun milik 2 anak yatim. Ini ngajarin kita, kalau rencana Tuhan itu seringkali jauh di luar jangkauan pemahaman kita. Oke, sekarang kita pindah ke sisi yang bisa dibilang lebih gelap dari keabadian. Bagian kedua, ujian terbesar. Di sini kita akan ketemu sama sosok-sosok yang keberadaannya justru jadi ujian pamungkas buat iman dan ketahanan seluruh umat manusia. Sosok ketiga adalah Dajjal, yang namanya sendiri artinya penipu ulung. Dia digambarkan sebagai fitnah atau ujian terbesar yang pernah dan akan dihadapi manusia. Saking besarnya ujian ini, setiap nabi dari zaman dulu udah ngasih peringatan tentang kemunculannya. Dajjal ini nanti akan muncul dengan kekuatan yang kelihatannya luar biasa, tapi ini semua adalah ujian dari Tuhan. Dia bisa menyuruh langit menurunkan hujan, membuat tanah jadi subur dalam sekejap, dan bahkan seolah-olah bisa menghidupkan orang mati. Dalam sebuah riwayat yang terkenal, diceritakan kalau saat ini dia sedang terbelenggu di sebuah pulau terpencil, menunggu waktunya dilepaskan. Dan ini nih yang paling menggambarkan betapa dahsyatnya ujian Dajjal. Dia hanya berkuasa selama 40 hari, tapi persepsi waktu saat itu akan kacau balau. Hari pertamanya akan terasa seperti setahun. Ini akan menciptakan ilusi kekuasaan yang abadi dan pastinya bakal menipu banyak orang yang imannya goyah. Keempat, ada Yakjuj dan Majuj. Nah, mereka ini bukan 1 atau 2 orang, tapi 2 bangsa perusak yang jumlahnya luar biasa banyak, gak terhitung. Menurut kisahnya, mereka sekarang ini terkurung di balik sebuah tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Adil bernama Zulkarnain. Di sana, mereka terus-menerus mencoba keluar, menunggu hari di mana mereka bisa bebas dan menebar kerusakan di seluruh dunia.
Nah, penting banget buat kita bedain keduanya ya. Dajjal itu ujian buat keyakinan, dia pakai tipu daya dan sihir untuk menggoyahkan hati manusia. Sebaliknya, Yajuj dan Majuj itu adalah ujian fisik. Mereka adalah kekuatan brutal yang akan menghancurkan, memakan semua sumber daya, dan menyebar teror. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Berkah dan kutukan. Di sini kita akan lihat individu-individu yang keabadiannya itu adalah hasil dari sesuatu yang sangat personal, entah itu kutukan, doa yang terkabul, atau ujian iman pribadi. Ini membawa konsep keabadian ke skala yang lebih manusiawi. Sosok kelima adalah seorang pria yang menurut beberapa riwayat dikutuk langsung oleh Nabi Isa. Karena sifatnya yang kejam dan gak punya belas kasihan, dia dihukum untuk hidup selamanya, mengembara di bumi tanpa akhir, sebagai ganjaran atas perbuatannya. Jadi ceritanya saat Nabi Isa merasa sangat haus, pria ini malah menolak memberikan air dan mengusirnya. Hasilnya, kehidupan abadi yang dia dapatkan bukanlah sebuah anugerah, melainkan siksaan. Dia terjebak dalam penyesalan abadi, gak bisa mati, dan terus menderita. Nah, sebagai penyeimbangnya, sosok keenam ini adalah kebalikannya. Keabadian sebagai sebuah berkah. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat Nabi Muhammad yang namanya tidak disebutkan. Dia berdoa meminta umur panjang bukan untuk dunia, tapi semata-mata agar bisa terus beribadah dan berjuang di jalan Tuhan. Doanya pun dikabulkan, menjadikan umurnya yang panjang sebagai ladang pahala. Dan yang ketujuh, ini adalah seorang pemuda pemberani yang justru akan jadi ujian balik untuk si penipu, Dajjal. Nantinya, Dajjal akan membunuh pemuda ini, lalu menghidupkannya lagi untuk pamer kekuatan. Tapi luar biasanya, bukannya takut, keajaiban itu malah membuat si pemuda ini makin yakin kalau Dajjal itu sesat. Dia akan menentang Dajjal di depan umum, dan keberaniannya ini menjadikannya syahid dengan derajat paling tinggi. Oke, setelah mendengar ketujuh kisah tadi, kita sampai di bagian terakhir, pelajaran akhir zaman. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya untuk mempersiapkan diri di dunia yang penuh ketidakpastian ini? Poin utamanya sebenarnya simpel banget. Hidup abadi di dunia ini bukanlah hadiah utama. Hidup abadi bisa jadi ujian, bisa jadi berkah, atau bahkan bisa jadi kutukan terburuk. Kisah-kisah ini seolah-olah mengingatkan kita untuk nggak fokus pada seberapa panjang hidup kita, tapi seberapa berkualitas iman dan kesiapan spiritual kita. Nah, sumber-sumber ini nggak cuma menakut-nakuti, tapi juga ngasih semacam survival guide. Umat Islam dianjurkan untuk rutin berdoa, memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, dan yang paling terkenal, membaca serta menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ini adalah amalan nyata untuk membentengi diri. Tapi, di tengah semua peringatan yang terdengar berat ini, pesannya bukanlah keputusasaan loh. Justru sebaliknya, ini adalah tentang harapan. Harapan ini berdiri di atas 3 pilar utama. Keyakinan bahwa ampunan Tuhan selalu terbuka, janji bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan menantikan datangnya zaman keemasan yang adil di bawah pimpinan Nabi Isa. Jadi, semua kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang dalam. Kalau hidup selamanya di dunia ini bisa jadi hukuman paling berat, lalu bagaimana seharusnya kita memandang dan menggunakan waktu kita sendiri yang begitu singkat dan terbatas ini? Apa ya yang benar-benar berharga?